Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadis Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kalong Wewe. Cerita ini ditulis oleh Puput Fatimah. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Azan maghrib terdengar begitu sangat merdu berkumandang. Langit pun berubah warna menjadi oranye kemerahan, bertanda senja sudah datang. Pak Herman sudah siap untuk pergi berangkat sholat maghrib berjamaah di masjid. Ketika ia keluar rumah, ia melihat seorang istri yang masih duduk di depan teras rumah sedang menemani si kecil Fatan. Anak laki-laki mereka yang berumur 3 tahun yang sedang asik bermain. "Mak, ini kan sudah maghrib. Kenapa masih aja ngajak anak kita bermain di luar sih? Pamali, Mak. Buruan masuk," tegur Herman pada istrinya. Iya, bentar lagi, Pak. Lagian Fatanya masih asik tuh," saut istrinya dengan wajah agak jutek karena malas. Ia merasa terganggu aktivitasnya bermain HP. "Mak, gak baik. Maghrib masih bermain di luar. Pamali, Mak. Pamali." Herman mengingatkan istrinya lagi, berharap sang istri mau segera menjalankan perintahnya untuk masuk ke dalam rumah. Iya, Pak. Nanti mama masuk. Cerewet amat sih, Bapak. "Ya udah sana, berangkat ke masjid, ntar telat loh," jawab sang istri dengan muka masamnya. Lalu Herman menyetater motornya menuju masjid dan meninggalkan istrinya yang masih di luar rumah bersama anak sematawayangnya. Setelah suaminya berlalu, Ratna istri Herman segera beranjak dari duduknya untuk mengajak si kecil Fatan masuk ke dalam rumah. Baru saja melangkah, Ratna tiba-tiba teringat akan kompornya yang belum dimatikan saat memasak tadi. Lalu ia menghentikan langkah untuk berpikir sejenak. Ada keraguan dan kebimbangan antara membawa si Fatan masuk terlebih dahulu atau mematikan kompor gasnya dulu. Mana yang harus ia lakukan terlebih dahulu? Lagian ia melihat si Fatan anaknya masih asik bermain bola. Karena rasa panik dan pikiran buruk akan adanya ledakan dari kompor gas, ia memutuskan untuk meninggalkan anaknya sebentar dan berlari ke belakang secepat yang ia mampu menuju dapur untuk mematikan kompornya. "Fatan, udah belum? Kalau udah mainnya, ntar nyusul bunda ke dalam ya, Nak," titahnya dari dapur saat mematikan kompornya dan memindahkan masakannya yang sedikit bau gosong ke meja dapur, dan teriakannya entah didengar atau tidak oleh anaknya. Di musola, Herman baru saja selesai sholat sunnah ba'diyah. Ia lantas melipat sajadah yang baru saja pakai dan hendak akan beranjak pulang. Dari belakang ada seorang bapak-bapak yang menepuk pundaknya sambil berteriak memanggil namanya. Dengan nafas ngos-ngosan, tak beraturan dan memasang muka cemas karena berlari tadi. "Ada apa, Pak Ahmad?" tanya Herman yang heran melihat Pak Ahmad. Anu Pak, anu, Fatan, ada apa dengan anak saya, Fatan?" kata Herman dengan rasa penasaran dan cemas mulai menyelimuti Herman. "Si Fatan hilang, Pak," sambung Pak Ahmad. "Astagfirullah," teriakan Herman karena sangat kaget mendengar kabar bahwa anak sematawayangnya hilang. Karena teriakannya begitu keras membuat jamaah yang hadir di situ tersentak kaget dan berhamburan mendekati Herman dan Pak Ahmad. "Ada apa, Pak?" tanya beberapa jamaah yang penasaran. "Anak Pak Herman menghilang di gondol kalung wewe," teran Pak Ahmad sambil menarik tangan Pak Herman pergi meninggalkan masjid. "Astagfirullah," teriakan para jamaah serentak.
Tanpa komando mereka semua menyusul Herman. Herman tiba di rumah dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, kondisi rumah sudah ramai oleh para tetangga yang datang. Dan sebagian warga telah berkeliling rumah dengan membawa senter untuk mencari keberadaan Fatan. Pak, Fatan hilang. Raung istri Herman yang menangis tersendu-sendu serasa menghamburkan tubuhnya ke pelukan Herman sang suaminya yang baru saja tiba. Kan sudah Bapak bilang, maghrib, jangan bermain di luar. Mama masih aja ngeyel. Herman lalu melepas pelukan sang istri sambil melotot ke arah dirinya. Maafkan Bunda, Pak. Bunda yang salah gak menurut sama nasihat Bapak. Sambil terus mencoba meraih tangan Herman. Sekarang kalau udah seperti ini, gimana coba? Bentak Herman kepada istrinya, sambil tangannya menepis tangan sang istri yang terus merengek kepadanya dan meminta maaf berulang kali. Melihat perilaku Herman pada sang istrinya yang semakin akan memuncak kemarahannya, Pak Ahmad langsung menarik tubuh Herman untuk menjauh dari istrinya. Istighfar Pak Herman. Ingat, yang kita hadapi ini jin bukan manusia. Jangan sampai emosi. Tak akan merubah keadaan apalagi mengembalikan Fatan. Kalau kita hanya berdiam dan berdebat seperti ini, kata Pak Abu mencoba menenangkan kemarahannya. Pak, tolong bantu temukan anak kami. Tolong bantu kami. Saya takut Fatan dibawa Wewe. Tangis ayah Fatan pecah. Sabar Pak, sabar. Pasti Fatan kita temukan. Bapak dan Ibu Ratna berdoa saja. Semoga Fatan cepat kita temukan, sahut istri Pak Ahmad. Istri Pak Ahmad terpaksa menyuruh ibu-ibu untuk membantunya membawa Ibu Ratna ke dalam rumah untuk ditenangkan di dalam. Dari depan muncullah para jamaah masjid yang tadi menyusul Pak Ahmad dan Pak Herman. Bagaimana Pak? Udah ada titik terang kah? Tanya Pak Ustadz yang baru sampai dengan rombongan warga sekitar yang lagi berusaha mencari ilham di sekitaran rumah. Belum Pak Ustadz. Sebagian rombongan udah berpencar di sekitaran rumah dan kebun dekat sini, tapi belum ada tanda-tanda keberadaan Nak Fatan, kata Pak Ahmad. Sebentar, coba saya terawang dulu. Lalu Ustadz Soleh memejamkan matanya dan tangan telunjuknya memberi isyarat untuk diam. Mudah-mudahan belum jauh. Ibunya, tolong selamatkan anak saya Pak. Tolong selamatkan Fatan. Rengek Pak Ilham memohon pada Pak Ustadz. Iya Pak, saya akan berusaha sebisa saya. Masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT, kata Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Tanya rombongan jamaah masjid kepada Pak Ustadz. Kita bagi kelompok saja. Untuk bapak-bapak ada yang berpencar dan juga yang terus cari di sekeliling rumah aja. Ada yang mencari di kebun dan untuk ibu-ibu, tolong bantu saya dengan baca sholawat dan doa-doa, surat-suratan serta baca ayat kursi. Mari bapak-bapak, kita mulai pencariannya, kata Pak Ahmad memimpin rombongan. Setelah mendapatkan arahan, semua orang bergerak dan berpencar. Pak Ustadz Soleh bersama Pak Ahmad dan Pak Herman berjalan ke sebelah barat di area kebun karet yang terdapat pohon minangnya, dan berhenti sejenak di dekat batang pohon minang yang begitu besar. Berhenti kamu, kembalikan dia. Tiba-tiba Pak Ustadz Soleh berteriak, tangannya sambil menunjuk-nunjuk ke arah kebun. Pak Ahmad dan Pak Herman saling berpandangan karena bingung dengan Pak Ustadz yang tiba-tiba berteriak. Padahal di depan tak ada orang. Kembalikan! Allahu Akbar! Teriaknya lagi dan tiba-tiba tubuh Pak Ustadz terhuyung ingin terjatuh, namun Pak Ahmad dengan sigap menahan tubuh Pak Ustadz yang hampir terjatuh. Tubuh Ustadz Soleh kini telah berdiri tegak lagi. Kali ini ia melafalkan doa-doa dengan mata yang terpejam. Tubuhnya bergetar. Dari dahi kini menetes butiran-butiran peluh keringat. Dan tangannya semakin cepat memutar butiran-butiran tasbih yang ia genggam. Tak ada yang bisa dilakukan Pak Herman dan Pak Ahmad selain berdoa dengan apa yang mereka bisa.
Setelah beberapa saat, mata Pak Ustadz akhirnya terbuka kembali. Pak Herman, Pak Ahmad, coba kalian lihat di bawah sela-sela akar pohon mimang itu, kata Pak Ustadz diiringi tangannya yang menunjuk ke sebuah pohon besar yang memiliki akar besar, menjalar dan menyebar. Pak Ahmad dan Pak Ilham menuruti perintah Pak Ustadz. Setelah sampai di celah akar, ia menemukan lubang yang tak terlalu besar dan mereka mendapati si Fatan yang berjongkok terdiam seorang diri. Fatan, nak, kamu di sini? Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, teriak Pak Ilham saat menemukan Fatan dengan keadaan selamat, dan tanpa pikir panjang Pak Ilham menggendong anaknya. Dengan bantuan senter yang dapat mengusir kegelapan malam, akhirnya Fatan dapat ditemukan. Fatan, kamu kedinginan nak? Air mata tangis haru dan bahagia tak dapat terbendung lagi. Akhirnya Herman menangis sambil memeluk anaknya dan menciumi berkali-kali. Kamu kemana saja sayang? Kembali ia bertanya pada putranya. Enggak kemana-mana kok pak. Tadi mama ajak Atan masuk ke situ, jawab polos si Fatan. Deg, jantung Herman serasa ingin copot saat mendengar penuturan anaknya. Lalu ia menoleh sejenak ke arah sang ustadz untuk meminta penjelasan. Namun sang ustadz hanya memberi isyarat anggukan kepadanya yang artinya untuk tidak bertanya lagi pada anaknya dan mengiyakan penjelasan sang anak. Ya udah, sekarang kita pulang ke rumah ya nak, ajakan Ilham pada anaknya yang dijawab anggukan oleh putranya. Sampainya di rumah, Ratna langsung memeluk Fatan, menggendongnya dan menciumi pipi Fatan dan mengucapkan kata maaf pada anaknya karena telah meninggalkannya tadi. Si Fatan kecil nampak kebingungan melihat ibunya yang menangis dan suara rumahnya begitu ramai oleh warga. Semua warga merasa lega karena Fatan telah ditemukan. Para warga dan rombongan jamaah berpamitan pulang ke rumahnya masing-masing pada Pak Ilham dan Bu Ratna. Tunggu sebentar Pak Ustadz, saya antar pulang, kata Herman. Gak usah Pak, nanti merepotkan Pak Ilham. Saya bisa pulang sendiri, tolak Pak Ustadz karena merasa tak enak hati. Gak merepotkan kok Pak, justru keluarga saya yang merepotkan Bapak, kata Pak Ilham. Terima kasih ya Pak Ustadz, sudah membantu mencarikan anak saya. Kalau gak ada Pak Ustadz gak tahu lagi gimana nasib anak saya, tambahnya lagi. Iya Pak Ilham, sama-sama. Jangan sungkan Pak, sudah menjadi kewajiban saya saling membantu sesama manusia, jawab Pak Ustadz. Jangan berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah pada Allah. Saya hanyalah perantara saja. Saya ini hanyalah manusia biasa sama seperti Bapak, gak punya kekuatan apapun, yang punya kekuatan hanyalah Allah, kata bijak Pak Ustadz yang mengingatkan Pak Ilham. Iya Pak, mari saya antar, kata Pak Ilham mempersilahkan Pak Ustadz untuk menaiki sepeda motornya. Oh iya Pak, makasih, kata Pak Ustadz. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Subscribe dulu buat yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.